Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Nahwa Akhlaqis Salaf, masih dalam pembahasan Mukaffiratud Dzunub fi Daw'il Kitabi wa Sunnah, penghapusan dosa dalam naungan Quran maupun Sunnah. Masuk pada poin yang ketujuh, sebab dihapuskannya dosa dan kesalahan adalah ijtinabul kabairi wal mubiqat, meninggalkan dosa-dosa besar, kemudian dosa-dosa yang membawa kepada kebinasaan. Saudara yang saya hormati, apa sih bedanya dosa besar dengan dosa kecil? Dosa besar itu setiap dosa kemaksiatan yang mendapatkan ancaman hukuman had di dunia. Hukuman had itu misalkan dicambuk, dibunuh. Itu berarti dosanya dosa besar. Mendapatkan ancaman murka Allah, mendapatkan ancaman siksa di alam barzah, mendapatkan ancaman azab di negeri akhirat, itu dosa besar. Kalau seorang pengen tahu contoh-contoh dosa besar, nanti silakan baca kitab Al-Kabair, karya Imam Ad-Dahabi. Kemudian mubiqat, dosa besar ini biasanya mengantarkan kepada kebinasaan. Contoh dosa besar yang membawa kepada kebinasaan itu, kata Nabi SAW, ijtanibu sab'al mubiqat. Tinggalkan oleh kalian 7 perkara yang membinasakan, menghancurkan. Nanti ada syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan, memakan harta anak yatim. Saudara yang saya hormati, itu tentang contoh-contoh dosa besar. Nah, kalau dosa besar itu kita tinggalkan, maka nanti dosa kecil Allah akan kasih maaf. Tapi jangan diremehkan. Toh hanya dosa kecil. Ingat, dosa kecil itu kalau dikumpulkan, nanti menjadi besar, orang tidak sadar. Sampai para ulama kasih contoh, betapa banyak gunung yang menjulang tinggi, itu setelah kita dekati, ternyata hanya butiran-butiran pasir yang menumpuk. Cuman butiran kecil ya. Tapi numpuk nanti jadi sak gunung. Berkata penulis, Syekh Salim bin Ahlilali, I'lam rahimakallah, annal mu'mininal kummal yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Mukmin yang sempurna itu meninggalkan dosa-dosa besar dan fawahish, kekejian. Kekejian itu seperti zina. Kekejian itu seperti liwat. Liwat itu laki-laki hubungan dengan laki-laki. Kekejian itu menikahi yang diharamkan dinikahi, itu keji itu. Kakak adik. Orang mukmin yang sempurna keimanannya, dosa besar sama kekejian ditinggalkan. Dibawakan ayatnya surat An-Najm ayat 31-32. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum. Id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnah
fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqwa. Milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah balasi orang-orang yang jelek, apa yang mereka lakukan berupa kejelekan, Allah nanti akan balasi. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal sebesar semut kecil kejelekan. Bukan hanya cilik, cuwilik. Ya. Itu nanti Allah akan balasi. Akan balasi kejelekan. Allah akan balasi orang yang berbuat baik dengan al-husna. Husna itu sebagian menafsirkan jannah. Kemudian kata Allah, orang-orang yang meninggalkan dosa besar dan kekejian kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Rabb-mu itu maha luas ampunannya. Dia maha tahu terhadap kalian. Ketika Allah tumbuhkan kalian dari tanah. Kemudian kalian dalam kondisi masih janin di dalam perut ibu kalian. Jangan merasa diri kalian suci. Sesungguhnya Allah paling tahu siapa yang paling bertakwa. Ayat ini, saudara yang saya hormati, pelajaran yang pertama syahidnya adalah sifat mukmin kumal. Itu mereka meninggalkan dosa besar dan kekejian. Cek diri kita. Masihkah dosa besar bersama dengan kita? Kalau masih, berarti keimanan kita belum digolongkan mukmin yang sempurna. Ya, cara ngeceknya, baca aja misalkan kitab Al-Kabair. Syirik, masih syirik? Oh masih, kadang pamer. Waduh, ini. Kemudian sihir, alhamdulillah enggak, misalkan. Membunuh jiwa, alhamdulillah enggak. Zina misalkan. Coba cek satu persatu. Mukmin yang sempurna itu meninggalkan dosa besar dan kekejian. Itu syahid daripada ayat. Dan ini mengantarkan seseorang kesalahannya dimaafkan. Nanti akan diterangkan di ayat di bawahnya. Pelajaran kedua, di langit dan di bumi itu milik Allah. Kalau di langit dan di bumi milik Allah, berarti kalau seseorang menginginkan sesuatu, minta sama Allah. Karena di langit dan di bumi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di langit dan di bumi itu milik Allah, ketika ada yang kita miliki, Allah ambil. Itu menjadikan kita sabar. Makanya kalau orang pun kena musibah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Milik Allah. Kalau milik Allah, berarti ya suka-suka Allah. Allah berkehendak mengambil. Makanya lihat kecerdasan Ummu Sulaim. Ya, dengan suaminya Abu Talhah. Ketika Abu Talhah hendak bepergian, anaknya sakit. Kemudian bepergian karena satu urusan. Begitu pulang, namanya orang tua, itu biasanya kalau pertama kali ditanyakan anaknya. Tanya gimana anaknya? Anakku gimana? Kata sang istri yang cerdas, anakmu sudah tenang. Akhirnya makan. Dikasih makan. Kemudian istrinya berhias. Berselera terhadap istri. Kumpul akhirnya. Selesai kumpul. Abu Talha, kalau ada seseorang titip kepada seseorang. Yang titip itu berkehendak mengambil. Apa sikap orang yang dititipi? Abu Talha mengatakan, wajib diberikan. Karena bukan milik dia. Sang istri ngomong, anakmu itu titipan Allah, sekarang sudah diambil. Waktu itu, wah langsung. Ya, kenapa nggak sejak awal disampaikan? Sampai madang warak, sampai kumpul dengan istri. Saudara yang saya hormati, lah itu pelajarannya semua milik Allah. Kalau milik Allah, ketika diambil, oh punya Allah kok. Itu hiburan bagi kita. Ini faedah ayat tambahannya. Faedah ayat tambahannya, Allah nanti kelak akan membalasi jelek dengan kejelekan. Kebaikan dengan kebaikan. Ini penyemangat kita. Kalau ada kesempatan berbuat baik walaupun kecil, jangan remehkan. Apa contoh Nabi SAW amalan kecil, gak boleh diremehkan?
la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa ahaka biwajhin talqin. Jangan remehkan. Kebaikan walaupun kecil, ketemu saudara tersenyum. Senyuman kita nanti akan dibalasi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedekah walaupun separuh kurma. Kemarin sudah kita sampaikan separuh kurma. Ringan itu. Apalagi bulan Ramadan. Kurma itu kayak nggak ada nilainya ya. Nggak ada nilainya. Wong saya kedatangan tamu tak sugui, Mas, iki buah ko Arab. Itu cuma dingeti itu. Godhokne pohong seneng. Kadang orang nggak berselera ya. Sesuatu yang orang pandang remeh. Kurma. Kecil satu, separuh kurma. Itu kalau orang tahu, oh kelak Allah akan balasi, semangat berbuat baik. Semangat berbuat baik, walaupun kecil. Di jalan, ono kerikil. Wah ini nanti kalau ada yang lewat ya, apalagi bane wis halus kudune ganti tetap ditumpaki terus. Ya. Kepleset. Minggir, singkirkan. Itu berpahala, semangat kita. Nanti orang yang berbuat baik, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Tapi sebaliknya, kejelekan sekecil apapun Allah akan balasi. Kejelekan sekecil apapun Allah akan balasi. Ini saudaraku yang saya hormati takut berbuat jelek. Takut berbuat jelek. Kalau kiai dulu kasih contoh, apa? Kejelekan kecil, orang anggap remeh. Kalau kiai dulu kasih contoh itu diundang makan-makan, ya, mangan wareg, seliliten. Lewat omahe tonggone omahe gedhek. Zaman dulu kan omahe gedhek. Itu njimuk pringi sithik, nggo nyukil selilite itu loh. Kalau orang apa marah? Goro-goro mbok jimuk, nggo nyukil selilitmu itu gede ku amblek, kan enggak mungkin ya. Cuman kecil. Tapi kecil seperti itu, kelak nanti Allah akan balasi. Ini takut kita berbuat jelek. Pelajaran tambahan. Pelajaran tambahan, sesungguhnya Rabbmu luas ampunannya. Luas ampunannya. Kalau luas ampunannya, kesalahan-kesalahan kayak apapun, tobat. Allah tawab. Istighfar, mohon ampunan. Allah Maha Pengampun. Allah itu luas ampunannya. Sampai nanti rahmat Allah mengalahkan murkanya. Orang itu maksiat. Sepanjang kemaksiatan hidupnya itu terus, hidupnya diisi dengan kemaksiatan. Tapi kalau mau bertobat, Allah kasih tobat itu. Allah kasih tobat. Allah luas ampunannya. Allah luas ampunannya. Bahkan dalam sejarah, ketika Fir'aun setelah turun adab dalam kondisi sakaratul maut, itu mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Itu kalau dalam sirah, sama malaikat Jibril itu mulutnya diinjak. Kenapa? Khawatir nanti kalau rahmat Allah mengalahkan murkanya. Akhirnya diberi maaf. Tapi kan kalau sudah sakaratul maut, pintu tobat tertutup. Pintu tobat tertutup. Ini pelajaran dari ayat Allah Maha Luas ampunannya. Kemudian diingatkan asal kita. Asal bapak moyang kita dari tanah. Kemudian diri kita dari setetes mani, ya, menjadi yang kemudian menjadi janin dalam perut ibu. Diingatkan supaya enggak sombong. Supaya enggak sombong, diri kita ini sesuatu yang hina, yang remeh asalnya. Kemudian diterangkan di sini fi butuni ummahatikum, supaya ingat jasa orang tua. Orang tua termasuk jasanya besar ibu. Jasanya besar ibu. Saudara yang saya hormati, jasa ibu ini luar biasa ini. Ini makanya dalam Islam orang tua itu yang paling besar kita berikan hak pergaulan yang baik ibumu, bapakmu. Karena ibu itu Masya Allah. Ibu itu luar biasa. Ya, jangankan kok ibu kita. Itu binatang itu induknya, ibunya itu Masya Allah itu. Ya. Saya berapa kali itu dapat kiriman itu pitik. Ayam betina itu. Itu kalau duwe anak cilik, itu sama elang wani itu. Padahal elang ya.
Elang berani ganggu anak dia, induknya ini, betinanya ini, Masya Allah, kendel banget. Ular kobra, wani itu. Walaupun kadang pertaruhkan nyawa. Ini luar biasa. Itu binatang. Apalagi ibu kita. Ibu kita. Ibu kita. Sampai ada yang posting gojekan. Ada ayam sama induk betinanya. Lagi sing bapak ini ngendi iki? Pernah misalnya bapak itu ngomong sama anak-anaknya itu? Ya. Ini jasanya ibu, Masya Allah, luar biasa. Supaya seseorang berbakti. Kemudian fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa diri suci. Karena Allah paling tahu siapa orang yang bertakwa di antara kalian. Ya, jangan merasa paling suci. Kadang orang merasa paling suci karena nasabnya. Akhir-akhir ini kaum muslimin rame terus itu. Ya, itu bisa makar musuh, dalam rangka untuk mencerai-beraikan kaum muslimin. Ya, dirusak orang-orang muslim. Wis rame tentang ibadah sakarepe dhewe. Sing kene iki rame tentang nasab. Wah, ada orang yang nasabnya katanya saya ini keturunan Nabi. Sinau dengan keturunan Nabi satu, tapi bodoh itu lebih baik daripada 70 alim. Waduh. Iya. Yeah. Tapi yang lain mengatakan, kowe iki dudu keturunannya Nabi katanya. Nasabmu nggak sampai kepada Rasul. Rame. Saudara yang saya hormati, kalau seorang merasa dirinya suci hanya karena nasab, kemuliaan itu bukan nasab. Tapi kemuliaan itu lihat. Nanti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah ciptakan kita dari laki dan perempuan. Semua kita kembalinya kepada siapa? Nabiullah Adam dan Hawa. Setelah itu jadikan kabilah-kabilah bersuku-suku. Siapa yang paling mulia di antara kalian? Paling takwa. Paling takwa. Walaupun Ahlus Sunnah, kalau keluarga Nabi SAW, itu nanti ada dua hak. Hak Muslim, hak keluarga Nabi SAW. Kita hormati, kita muliakan. Tapi yang betul-betul keluarga Nabi. Tapi kalau nasabnya mulia, amalannya menyelisih petunjuk Nabi, maka tidak teranggap. Jamaah yang hormati, ini kandungan dari ayat, syahidnya adalah meninggalkan dosa besar. Walakinal abda la yaslamu minal wuku'i fiddam. Walidzalika wa'adallah wa wa'da'ul haq wa wa'dahul haq. Faqala wa qaulu sidqu in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudahilkum mudahalan karimah. Akan tetapi hamba gak selamat terjatuh dari dosa. Apa ada manusia yang tidak berdosa? Man dalladzi lam yukhti? Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Gak ada. Gak ada. Ya, ini pernah kita sampaikan. Semua kita itu gak lepas dari salah. Walaupun namanya jenenge sapa Mas? Soleh, tetap salah itu. Tetap salah. Namanya siapa? Abdullah misalkan, tetap kadang juga maksiat itu. Gak lepas dari kesalahan. Sampai pun namanya maksum. Maksum kan terjaga dari dosa. Itu juga gak maksum itu. Jamaah yang saya hormati, semua hamba gak ada yang selamat dari kesalahan. Karenanya Allah kasih janji. Dan janji Allah itu benar. Ucapan Allah itu benar. Kalau kalian tinggalkan dosa besar yang dilarang darinya, kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan kalian. Kami akan masukkan kalian ke dalam mudhalan karimah, ke tempat yang mulia. Ya, ini menunjukkan kepada kita kabar gembira dari Allah. Kalau terjatuh dalam dosa, selama bukan dosa besar. Selama bukan dosa besar. Kita tinggalkan dosa besar, Allah akan berikan kepada kita kemaafan. Ya. Dan yang dimaksudkan dalam ujalah sesuatu yang disegerakan, penjelasan tentang pengampunan kesalahan, penghapusan dosa. Itu kapan ditinggalkan dosa besar. Wa hadza huwa wa'dullahuna wa busrahu lil mu'minin. Ini janji Allah dan kabar gembira bagi orang yang beriman. Allah Ta'ala alam, poin yang ketujuh, tinggalkan dosa besar. Poin yang ke-8. Di antara sebab dihapuskannya kesalahan itu adalah, jamaah yang saya hormati, musibah-musibah. Kata penulis, Syekh Salim bin Ahlilali,
la ahada yaslamu min alamin nafsi wal amradil badan wa fuqdanil ahibbah wa husranil mal. Tidak seorang pun selamat dari sakitnya jiwa. Sakitnya jiwa. Apa bentuk sakitnya jiwa itu? Sakitnya jiwa itu seseorang misalkan Allah kasih pikiran nggak tenang, gundah, gulana, ya nggak lepas itu. Diri kita dari kesedihan berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan penyakit badan. Orang nggak lepas itu dari sakit badan, Walaupun memang orang bermacam, ada orang yang sakit biasa, bagi dia terasa berat. Ya, tapi ada orang yang sakit mungkin berat, bagi dia biasa. Sampai orang, awake kaya ngono lorone isih kuat iki. Isih kuat. Tapi ada orang yang cemen. Cemen itu loro sithik aja wis nangis, turu, ngleker itu. Iya. Tapi saudara yang saya hormati, kita nggak lepas dari sakit badan. Nggak lepas dari hilangnya yang dicintai. Kehilangan orang yang dicintai. Nggak lepas dari kerugian harta. Rugi harta kita. Setiap kita tidak lepas dari seperti itu. Wa hadzal la yahlu minhu barrun wa fajirun. Ini tidak pernah terhindar orang yang baik maupun orang yang fajir. Orang baik bisa kena musibah. Orang jelek bisa kena musibah. Bisa kena musibah. Nabi kita Muhammad SAW bisa sakit. Perang terluka. Juga merasakan lapar. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam. Mukmin kafir. Walakinnal mu'mina, cuman bedanya orang mukmin dengan orang kafir. Kalau orang mukmin itu ya talaqqa hadil masaiba biridha wa tuma'ninatin tuf'imu qalbahul ladzi asasu a'yana qiyadatihi lillahi rabbil alamin. Ya. Cuman kalau orang mukmin ketika mendapatkan musibah, musibah itu diterima dengan ridho. Ridho, tenang. Tenang. Ya. Kemudian saudara yang saya hormati, yang musibah itu ridho, tenang, menjadikan hatinya gembira. Yang hati gembira itu asas yang membantu untuk menuntun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Kalau orang mukmin, ya, dapat musibah ridho, tenang. Tapi kalau orang kafir, hancur. Binasa dia mendapatkan musibah. Kenapa kalau seperti itu? Kalau orang mukmin mendapatkan musibah bisa ridho, bisa tenang. Karena dia tahu ilmal yakin. Dengan ilmu yang meyakinkan. Bahwa apa yang menimpanya itu tidak akan bisa luput. Dan apa yang luput gak mungkin bisa menimpa. Mukmin itu iman kepada takdir. Iman takdir itu yen wis jatah. Itu gak mungkin terluput. Ya. Tapi kalau belum jatah. Walaupun menurut dia kena, nggak mungkin kena. Nggak mungkin kena. Ya orang mancing itu. Kalau memang dudu jatahe, untuk akeh itu ditaruh ning burine. Burine itu sing ngentekne ula. Kemarin ada cerita itu orang mancing, ya. Itu dia mancing dapat ikan taruh belakang. Burine itu sing mangan ula tuh. Sing mangan ula. Memang bukan rezeki ya. Bukan rezeki. Bayangan dia wis seneng. Belum rezekinya. Tapi kalau memang rezekinya, neng omah itu iwak itu moro dhewe itu. Neng omah apa ora iki? Ono iki tak teri iwak wis tak beteti. Namanya rezeki ya. Namanya rezeki. Jamaah hormati, kalau belum rezeki, itu sudah dipersiapkan ra teko. Tapi kalau memang rezekinya itu enggak siap-siap malah dapat. Itu jatahe. Kalau saya pengalaman itu dulu mampir sholat di Masjid Gentan itu loh. Sama perjalanan mampir sholat di situ. Ketemu dengan seseorang yang itu lama sekali nggak ketemu. Cedai, kau ndi mas? Dari sana itu, ayo mampir ke rumah. Wah ini saya itu tergesa-gesa. Wes ora, pokoknya kudu mampir itu. Dipaksa mampir. Ya wes lah, saya mampir lama nggak ketemu. Tapi begitu mampir itu ngetokne plastik, isine panganan enak itu. Ini gon mulai wae. Lah ngopo Mas akeh men ini?
Lah saya itu sudah kencanan dengan tamu, wis tak siapke, tamune batalke. Ya. Ini namanya belum rezeki. Kalau belum rezeki, sesuk moro ning omahku ya tak masak-masake. Itu yo, bareng wis dimasake tenan ra teko itu. Walaupun bareng dikabari, "Piye ndek ngira teko?" Wis tak belehke mentok. Ya. Astagfirullah, mbok ngerti yo ndek ngi sida mangkat. Ya. Durung rezeki ya. Durung rezeki. Tapi kalau sudah rezeki, ya seperti tadi. Kita pengennya nggak mampir, ora tetep mampir ini. Tahu-tahu cantol kene motor bawa pulang. Nah, itu namanya rezeki. Kita nggak pernah berpikir. Saudara yang saya hormati, orang mukmin, kenapa kalau mendapatkan musibah ridho tenang? Karena dia yakin. Yang luput nggak mungkin menimpa, yang menimpa nggak mungkin luput. Nggak mungkin luput. Kalau keyakinan ini tertancap dalam hati kita, hiburan itu. Hiburan. Contohnya dalam keseharian kita misalkan orang mau berangkat. Ya, sangu duit. Duitnya go kabeh apa ora? Go kabeh apa ora? Wis ragu-ragu. Akhirnya digawa kabeh tekan dalan jiglok. Kalau dia tidak mengimani seperti ini, terus mau mbok mending nggawa selembar wae. Terus digawa kabeh. Itu nanti syaitan itu yang berbicara. Makanya kalau kena musibah, qadarullah wa masya'a fa'al. Ini sudah takdir Allah. Ya, sudah takdir Allah. Jamaah hormati, oh, sudah kalau memang itu sudah Allah tetapkan, mbok niate ora digawa, tetap digawa. Tetap digawa. Ini menjadikan dia tenang. Ya, makanya ucapannya perintah Nabi, kalau sudah ikhtiar yang terbaik, tetap menimpa kegagalan, itulah ketetapan Allah. Dipupus. Dipupus. Tapi jangan salah penggunaan ya. Qadarullah ma syaa fa'al. Dek ini ramangkan ngaji, qadarullah aku lagi males. Wong males kok takdir Allah. Yeah. Males itu karena kamu sendiri. Tapi beda. Dek ini ramangkan ngaji, dek ini semangkat. Ya. Tekan dalan kebanan. Cari tukang tambal. Sampai setengah pitu lagi entuk. Yeah. Begitu dapat arep bablas. Wis adzan, bali mulih. Itu bisa katakan qadarullah ma syaa fa'al. Kembali saudara yang saya hormati, orang mukmin seperti itu. Musibah. Ya. Wahadal masaibu, musibah ini tutahhirul abdal mu'mina min khatayahu. Membersihkan hamba mukmin dari kesalahan. Kama yaghsilu as-saubal abyadu bil ma'i wasalji wal barad. Sebagaimana air, salju dan embun yang membasuh baju putih. Baju putih. Baju putih itu kalau dibasuh, dicuci ya dengan air yang bersih, akhirnya menjadi bersih. Kualitas air itu berpengaruh. Saya dulu tinggal di satu tempat, kelambi putih itu kalau dicuci, itu resik, ning rupane blaus. Kok iso ya? Kualitas airnya buruk. Tapi di kualitas air yang baik, dicuci tambah cemerlang. Tambah cemerlang. Jamaah hormati, kotoran-kotoran kita itu akan dibersihkan dengan musibah. Sehingga fayaharuju minal ibtila kayaumin waladatsu ummuh. Keluar dari musibah itu seperti hari ketika dia dilahirkan ibu. Ketika hari dia dilahirkan ibu. Sampai ada ulama itu mengatakan kalau orang hidup nggak pernah mendapatkan musibah, wah, jangan-jangan dosane ra di ngapura itu. Walaupun kalau kita kayak musibah, wah hapur lah. Ya, jangan ya. Jangan. Kalau kita pengennya ya atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia penak, neng akhirat penak, dosane di ngapura. Kan pengennya begitu. Tapi saudara yang saya hormati enggak lepas dari musibah. Enggak lepas dari musibah. Ya. Wa dzalika anad dunuba. Karena dosa-dosa itu satu keharusan bagi manusia. Manusia pasti terjatuh dalam dosa. Rahmat Allah kepada hambanya. Allah perhatikan dengan dikasih ujian-ujian. Sekali setelah itu pindah yang lain. Itu liyun kiyahum untuk membersihkan dosa-dosanya. Biar dosa-dosanya bersih. Karena kita nggak lepas dari dosa. Tangi turu itu iso dosa itu. Tangi turu bisa berdosa. Itu baru bangun tidur. Mlebu ning kamar mandi, ya. Kemudian listriknya mati atau banyune mati, nesu-nesu.
wis dosa, tangi terus gawe dosa ya. Ya. Berangkat ke masjid ning dalan. Atine seudon, nglewati rumah orang, hidupnya dunia itu cukup ning ora salat subuhan. Jan. Wong kok kaya ngene, kurang apa omahe gedhe, duwite akeh ya. Mobile apik, subuhane ora kuat. Ora kaya aku, wis omahe elek, kere. Ya, berangkat ke masjid, itu bisa itu. Walaupun dalam batin wong elek, kemudian merasa dirinya baik. Saudara yang saya hormati, itu enggak lepas. Manusia itu enggak lepas. La rahmat Allah itu kasih musibah. Wa yudhibu anhum rijza syaitan. Untuk Allah hilangkan dari mereka itu kotoran-kotoran dari syaitan. Jadi rijz, kenajisan syaitan. Kemudian diikat hati mereka, dikokohkan kaki-kaki mereka. Saudara yang saya hormati, musibah itu kalau diterima dengan sabar, itu merupakan sebab seseorang diampunkan dosanya. Nanti sangat banyak dalilnya. Manusia paling keras ujiannya para nabi, kemudian semisalnya. Dan kata Nabi, seseorang itu diuji sesuai dengan tolok ukur agama. Agamanya semakin kuat, ujiannya semakin berat. Agamanya lemah, ujiannya juga kecil. Ampun ujianmu, lah imanmu kuat. Ya. Tapi kalau kita imannya lemah, ya enggak seberat itu. Enggak seberat itu. Kalau Allah uji seorang muslim, nanti ya dia berjalan di muka bumi itu sama sekali sudah enggak ada kesalahan. Dengan catatan dia sabar. Dia sabar. Nanti akan dibersihkan dosa-dosanya itu. Dosa-dosanya akan dibersihkan. Makanya saudara yang saya hormati, kalau ada musibah apapun, terima dengan ridho dan sabar. Dan ternyata masing-masing kita itu Allah berikan ujian berbeda-beda. Taunya nanti kalau ngomong dari hati ke hati ya. Ya, kalau ngomong berdua itu tahu, oh, Mbak Niko ini ada masalah. Ya, saya kapan itu jalan-jalan sama istri, ketemu orang itu kalau ketemu itu dia mesti senyum terus. Jadi ketemu itu mesti mesem. Ya. Ternyata dia juga punya masalah itu. Tapi Masya Allah, orang mandang dia nggak punya masalah. Ya, karena kalau ketemu mesti sumringah apik. Ternyata kalau ngomong sendiri-sendiri punya masalah. Lah masalah itu kalau kita terima dengan sabar, itu penghapus kesalahan kita. Wallahu ta'ala alam, selesai. Jadi ada 8 poin berkaitan dengan akhlak yang mengantarkan penghapusan dosa. Insya Allah pertemuan seterusnya nanti ya dikasih contoh berkaitan dengan penghapusan dosa dalam ibadah-ibadah keseharian. Seperti wudhu, adzan, sholat, dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala kesalahan kita sehingga kita digolongkan hamba yang beruntung fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.